Selamat datang di channel Saham Cuan. Teman-teman investor, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Hari ini kita akan membahas secara mendalam salah satu saham legendaris di bursa yang kini kembali ramai diperbincangkan, yaitu PT Modern International Tbk dengan kode saham MDRN. Data yang kita gunakan bersumber dari laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 5 November 2025. Dan video ini dibuat atas permintaan dari Rainbow Cake. Profil dan sejarah perusahaan. PT Modern International memiliki sejarah panjang. Didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT Modern Photo Film Company, perusahaan ini memulai bisnis sebagai distributor tunggal produk Fuji Film Jepang di Indonesia. Selama beberapa dekade, Modern menjadi simbol keunggulan di bidang fotografi dan imaging. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia digital, bisnis fotografi tradisional mulai menyusut. Menghadapi perubahan besar itu, pada tahun 2007, perusahaan mengganti nama menjadi PT Modern International Tbk dan mulai bertransformasi menjadi perusahaan multibisnis. Tidak hanya di bidang industrial imaging dan peralatan medis, tetapi juga merambah ke bidang solusi dokumen dan bahkan bisnis retail modern melalui jaringan convenience store yang sempat dikenal luas dengan brand 7-Eleven di Indonesia. Namun perjalanan bisnis retail tersebut tidak selalu mulus. Setelah sempat berkembang pesat di awal 2010-an, operasi 7-Eleven akhirnya berhenti dan Modern International kembali berfokus pada bisnis utama di bidang perdagangan dan jasa melalui beberapa anak usaha. Struktur grup dan anak usaha. Pada tahun 2025, perusahaan memiliki 3 anak usaha utama. Pertama, PT Modern Data Solusi yang bergerak di perdagangan alat fotografi, fotokopi, dan elektronik. Kedua, PT Mundaran Sevel Indonesia yang fokus pada perdagangan impor, ekspor, dan pengelolaan toko serba ada. Dan ketiga, PT Modern Pangan Indonesia yang menjalankan usaha makanan dan minuman. Dari sisi aset, terlihat bahwa bisnis inti masih bertumpu pada Modern Data Solusi dengan total aset sekitar 175 miliar rupiah, jauh di atas 2 anak usaha lainnya. Artinya, core bisnis perusahaan kini lebih banyak di sisi jasa dan distribusi teknologi, bukan lagi retail makanan dan minuman seperti dulu. Kinerja keuangan dan margin. Sekarang kita masuk ke jantung analisa, kinerja keuangan. Di laporan H3 2025, MDRN mencatat pendapatan sebesar 36 miliar rupiah dan laba bersih juga 36 miliar rupiah. Artinya, net profit margin perusahaan mencapai 140%, angka yang sangat tinggi, bahkan tidak wajar. Sementara gross profit margin tercatat 83% dan operating profit margin mencapai 203%. Bagi seorang investor fundamental, angka-angka ini perlu kita cermati dengan hati-hati. Margin di atas 100% biasanya tidak terjadi dalam bisnis normal, kecuali jika ada faktor non-operasional seperti keuntungan penjualan aset, pembalikan rugi tahun-tahun sebelumnya, atau penyesuaian akuntansi yang besar. Dengan kata lain, laba yang muncul mungkin bersifat sementara, bukan hasil dari peningkatan kinerja operasional murni. Namun jika kita hanya melihat dari sisi langkah laba saja, perusahaan terlihat kembali mencetak IPS positif yaitu 4,72 per saham. Dan valuasi pasar menjadi menarik karena price to earning ratio atau PER hanya sekitar 8,69 kali. Neraca dan struktur modal. Sekarang mari kita lihat lebih dalam ke neraca keuangan. Dan disinilah kita menemukan tantangan besar. Total aset MDRN per kuartal ketiga 2025 hanya sekitar 186 miliar rupiah, sementara total liabilitasnya mencapai 466 miliar rupiah. Itu berarti perusahaan memiliki ekuitas negatif sebesar 279 miliar rupiah. Dengan kata lain, nilai kewajiban jauh lebih besar dibandingkan total aset yang dimiliki. Situasi seperti ini biasanya menjadi tanda bahaya bagi investor karena perusahaan secara teknis berada dalam kondisi insolvensi, di mana nilai buku per saham tercatat negatif sekitar minus Rp36 per lembar.
Dari segi likuiditas juga, current ratio hanya 0,20 dan quick ratio bahkan hanya 0,10. Artinya, setiap Rp1 kewajiban jangka pendek hanya ditopang 10 sen aset lancar. Likuiditas perusahaan sangat ketat. Namun menariknya, MDRN masih mencatat return on asset positif 19,32% yang menandakan ada efisiensi penggunaan aset dalam jangka pendek. Meskipun return on equity tercatat negatif karena ekuitasnya minus. Arus kas dan kesehatan operasional. Sekarang kita pindah ke bagian arus kas. Perusahaan mencatat arus kas operasi positif Rp12 miliar dalam 12 bulan terakhir dan arus kas investasi positif Rp11 miliar. Namun arus kas pembiayaan menunjukkan outflow Rp33 miliar yang bisa diartikan sebagai pembayaran utang atau pengeluaran untuk restrukturisasi. Setelah semua itu free cash flow perusahaan nol. Dengan kata lain, tidak ada kelebihan kas yang tersisa untuk ekspansi atau dividen. Bagi investor fundamental, hal ini penting karena meskipun perusahaan mencatat laba besar di laporan laba rugi, kita perlu melihat apakah laba itu benar-benar menghasilkan kas. Dan dalam kasus MDRN, kas yang masuk dari operasi belum cukup kuat untuk menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan. Rasio aktivitas dan efisiensi. Mari kita bahas efisiensi operasionalnya. Days Sales Outstanding atau rata-rata waktu penagihan piutang tercatat 75 hari. Artinya, MDRN membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan untuk mengubah penjualan menjadi kas. Yang menarik atau lebih tepatnya mengkhawatirkan adalah angka Days Inventory yang mencapai 1.160 hari. Itu berarti perusahaan membutuhkan lebih dari 3 tahun untuk menghabiskan persediaannya. Ini sangat tidak efisien dan bisa menjadi tanda adanya barang usang atau stok tidak bergerak. Akibatnya, cash conversion cycle atau siklus konversi kas mencapai 976 hari, hampir 3 tahun lamanya. Dalam dunia bisnis normal, angka di atas 200 hari saja sudah perlu perhatian serius. Jadi 976 hari adalah sinyal keras bahwa perputaran modal kerja MDRN sangat lambat dan beresiko tinggi. Valuasi pasar. Dari sisi valuasi, MDRN diperdagangkan dengan market cap sekitar Rp313 miliar. Dengan PER TTM 8,69 kali dan EV/EBITDA 7,9 kali, valuasi ini terlihat murah bila kita fokus pada laba semata. Namun, jika kita bandingkan dengan price to sales sebesar 8,65 kali, maka saham ini sebenarnya tergolong mahal terhadap penjualan yang dihasilkan. Investor nilai biasanya akan berhati-hati terhadap saham dengan PS tinggi, tetapi ekuitas negatif. Karena kondisi itu menunjukkan bahwa pasar memberi valuasi berdasarkan harapan, bukan kinerja real yang konsisten. Earning yield perusahaan 11,5%, yang menarik bila laba tersebut berkelanjutan. Namun dengan neraca yang rapuh, kita harus realistis menilai apakah angka ini bisa bertahan di masa depan. Risiko utama. Setidaknya ada 6 risiko besar yang harus diperhatikan oleh investor MDRN. Pertama, ekuitas negatif dan leverage tinggi. Kondisi ini berarti jika tidak ada restrukturisasi atau injeksi modal baru, perusahaan berpotensi sulit mempertahankan keberlangsungan usaha. Kedua, likuiditas rendah. Rasio lancar 0,2 berarti perusahaan bisa saja kesulitan membayar kewajiban jangka pendeknya. Ketiga, inventory berlebih. Days inventory lebih dari 1.000 hari menandakan potensi kerugian besar bila stok harus dihapuskan. Keempat, profitabilitas yang tidak berkelanjutan. Karena margin di atas 100% kemungkinan berasal dari keuntungan non-operasional. Kelima, kepemilikan terpusat, di mana Sungkono Huneris menguasai sekitar 35% saham, sehingga keputusan strategis sangat tergantung pada satu pihak. Dan keenam, risiko bisnis distribusi dan retail yang sensitif terhadap perubahan tren, teknologi, dan preferensi konsumen. Penguang dan katalis. Meski penuh risiko, MDRN juga punya peluang. Beberapa katalis yang bisa mengubah arah perusahaan adalah 1. Restrukturisasi utang atau konversi menjadi ekuitas yang dapat memperbaiki neraca. Kedua, modernisasi aset non-produktif seperti penjualan properti, lisensi, atau saham anak usaha. Ketiga, ekspansi kembali di lini bisnis makanan dan minuman melalui model franchise atau kemitraan strategis baru. Keempat, optimalisasi sinergi antara anak perusahaan yang masih aktif, terutama modern data solusi yang memiliki aset dominan. Dan yang kelima, jika laba benar-benar operasional bukan hasil one-off, MDRN bisa menjadi saham turnaround story yang menarik bagi investor berani risiko. Rekomendasi investasi.
Bagi investor konservatif, saham ini masih terlalu berisiko. Ekuitas negatif dan likuiditas rendah merupakan kombinasi yang tidak ideal untuk investasi jangka panjang. Namun bagi investor value dan turnaround hunter, MDRN lajak masuk daftar pantauan. Perhatikan beberapa hal sebelum mengambil keputusan. Pertama, periksa kembali laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, terutama sumber laba. Kedua, pastikan arus kas operasi tetap positif pada kuartal berikutnya. Ketiga, lihat apakah ada langkah kontrik dari manajemen untuk memperbaiki struktur modal. Dan keempat, cermati setiap pengumuman resmi, RUPS, atau aksi korporasi. Jika langkah-langkah itu terlihat jelas, MDRN berpotensi menjadi kisah kebangkitan, namun tanpa itu saham ini tetap berisiko tinggi. Jadi kesimpulannya, MDRN adalah perusahaan yang memiliki sejarah panjang dan merek yang kuat, namun masih berjuang menghadapi beban masa lalu. Secara laba terlihat menarik, tapi dari sisi neraca dan kas, tantangannya masih berat. Investor yang tertarik harus benar-benar memahami resiko dan membaca laporan secara detail. Jika manajemen mampu melakukan restrukturisasi utang, memperbaiki likuiditas, dan menjaga profit berkelanjutan, maka MDRN bisa kembali menjadi cerita sukses di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih sudah menonton analisa kali ini. Dikarenakan banyaknya permintaan untuk membuat analisa saham, harap untuk bersabar dengan urutan permintaan, khusus yang sudah menjadi langganan channel Cuan akan mendapatkan prioritas lebih dahulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya.